6 tips untuk membangun rencana pelatihan yang efektif. Manfaat dari program pelatihan terstruktur sudah diketahui oleh pengendara sepeda, tetapi membangun program yang sesuai dan efektif tidaklah mudah. Bagaimana Anda bisa berlatih dengan serius di sekitar jadwal pribadi dan profesional yang sibuk? Bagaimana Anda menyeimbangkan menetapkan tujuan yang menantang dan realistis bagi diri Anda sendiri? Bagaimana Anda memastikan untuk tetap termotivasi? Alat apa yang harus Anda gunakan? 1. Identifikasi dan analisis tujuan Anda. Menetapkan tujuan Anda harus menjadi landasan program pelatihan Anda. Jelas, Anda perlu menentukan apa tujuan Anda, ras, tantangan pribadi, tujuan jarak, waktu atau kekuatan, tetapi juga faktor apa yang akan berperan, apakah itu fisik, fisiologis, mental, teknis, sosial, atau lingkungan. Ini disebut analisis tuntutan. Menentukan tujuan adalah kunci dalam membangun motivasi Anda. Kata Loik, seorang supervisor dan direktur olahraga, target Anda harus ditetapkan di luar zona nyaman Anda, tetapi harus tetap realistis dan mempertimbangkan tingkat komitmen yang ingin Anda berikan ke dalam pelatihan Anda. Ingat juga untuk membedakan dengan jelas sasaran peringkat dan sasaran kinerja. Anda dapat bekerja dengan baik tanpa mencapai puncak GC. Anda hanya harus jelas tentang apa yang Anda targetkan dan sesuaikan pelatihan Anda dengan latihan yang sesuai. 2. Analisis profil pribadi Anda. Selanjutnya, Anda perlu membandingkan analisis permintaan dengan analisis profil Anda sendiri. Anda perlu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan fisik, teknis, dan mental Anda dan menganalisisnya melalui spektrum tujuan Anda. Riwayat olahraga Anda, lingkungan Anda, waktu luang yang Anda miliki, berbagai faktor stres yang memengaruhi latihan Anda, nutrisi Anda, motivasi Anda. Semua faktor ini juga akan menunjukkan alat dan metode pelatihan mana yang harus Anda gunakan. Kesadaran diri adalah kunci untuk langkah ini. Semakin banyak informasi yang Anda kumpulkan tentang pengendara sepeda dan profil pribadi Anda, program Anda akan semakin disesuaikan dan efektif. Banyak alat yang dapat memberi Anda informasi tambahan tentang latihan bersepeda Anda dan menghemat waktu Anda selama langkah ini, yaitu daya, detak jantung, sensor irama, DLL. Namun, Anda tidak boleh mengandalkan alat-alat ini di atas kesadaran fisik dan pemahaman pribadi Anda tentang tubuh Anda sendiri. Membangun rencana pelatihan yang baik, di atas segalanya, bertanya pada diri sendiri, kemana saya ingin pergi? Bagaimana saya bisa sampai di sana? Apa yang ingin saya lakukan untuk mencapainya? 3. Bangun secara bertahap dan bagi pelatihan Anda menjadi beberapa putaran. Jika Anda menargetkan satu tujuan utama dalam setahun, Lloyd merekomendasikan untuk menetapkan tujuan menengah yang akan membantu Anda membangun keterampilan khusus yang diarahkan pada tujuan utama. Misalnya, ikut serta dalam balapan tingkat menengah memungkinkan Anda menguji kemampuan fisik Anda dalam kondisi nyata, tetapi juga lebih memahami lingkungan di sekitar suatu acara, logistik, perjalanan, stres, nutrisi, dan lain-lain. Membangun pelatihan Anda secara bertahap juga merupakan kunci efisiensi. Anda harus selalu progresif baik dalam hal volume maupun intensitas untuk memberikan waktu bagi tubuh untuk beradaptasi, kata Lloyd. Selama pelatihan, kami memberikan tekanan dan tubuh harus menyerapnya untuk merespons dengan adaptasi positif. Jika kami melakukan sesuatu terlalu cepat, tanpa kemajuan atau pemulihan, itu tidak akan berhasil karena tubuh tidak akan punya waktu untuk berasimilasi. 4. Jangan abaikan dasar-dasarnya. Anda harus berhati-hati dengan tingkat intensitas yang tinggi, kata Lloyd. Banyak orang tidak punya banyak waktu luang untuk berlatih, jadi mereka mempertaruhkan segalanya pada sesi satu kali dengan kerja yang sangat intensif. Sebagai pelatih, perjuangan kami adalah untuk membuat pengendara sepeda memahami bahwa yang terpenting bukanlah intensitas tetapi kerja aerobik. Hal ini wajib untuk maju dalam jangka panjang dan tampil pada balapan jarak jauh yang sebagian besar melibatkan upaya aerobik dan subpuncak. Intensitas tingkat tinggi penting untuk maju pada tahap tertentu dalam proses pelatihan, tetapi itu tidak cukup. Anda tidak boleh melupakan dasar-dasarnya, pekerjaan teknis, pekerjaan pertahanan, pekerjaan pada mobilisasi lemak.
5. Rencana pelatihan yang efektif adalah rencana yang fleksibel. Setelah dibangun, program pelatihan harus diikuti dengan serius. Tetapi penting juga untuk menghabiskan waktu menganalisisnya agar dapat terus disesuaikan kembali. Saat berlatih sendiri, kita sering kekurangan objektivitas dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menganalisis beberapa faktor. Oleh karena itu penting untuk memberi diri kita ruang untuk fleksibilitas. Terkadang lebih baik melakukan sesi yang lebih mudah dan improvisasi daripada berusaha terlalu keras dalam sesi yang telah Anda rencanakan ketika akhirnya akan diserap dengan buruk oleh tubuh. Kata Lloyd, program pelatihan yang efektif bukanlah program yang ketat. Tidak ada yang 100% pasti, jadi Anda harus terus beradaptasi. 6. Persiapan mental menyumbang 50% dari hasil perlombaan. Lloyd percaya bahwa latihan fisik Anda hanyalah setengah dari pertempuran, dan jika Anda ingin mendorong diri Anda ke tingkat yang baru, Anda tidak dapat mengabaikan persiapan mental Anda. Ini adalah topik yang sangat luas, ada banyak metode dan protokol, katanya. Ini sangat mirip dengan latihan fisik dengan latihan visualisasi. Latihan membangun motivasi DLL. Sayangnya, ini adalah hal yang sering tidak banyak dibahas dan belum, menurut saya, itu mewakili 50% dari hasil balapan. Pikiran memengaruhi segalanya, cara kita melakukan sesuatu, cara hidup, mengelola emosi kita, stres kita. Misalnya, seseorang yang tidak tahu cara mengelola stresnya akan merasa lelah, kurang energi, dan respons sel yang lebih buruk. Namun, ini membutuhkan komitmen pribadi yang kuat dan Anda harus terbuka untuk melakukan pekerjaan ini. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.